Teman-teman sekalian, salam jumpa kembali di channel Edukasi Investasi Saham. Berbicara tentang analisis fundamental, terdapat dua jenis yang dapat dilakukan. Yang pertama, analisis kuantitatif, kemudian analisis kualitatif. Analisis kualitatif mencakup prospek bisnis, tata kelola korporasi, manajemennya, kemudian posisi perusahaan di pasar, misalnya apakah perusahaan tersebut market leader atau market follower, kemudian business cycles, apakah perusahaan tersebut ada di siklus introduction atau growth atau maturity or decline. Kemudian untuk yang kedua, analisis kuantitatif. Analisis ini bersifat angka-angka seperti analisis laporan keuangan, analisis kinerja atau performa perusahaan, analisis rasio-rasio keuangan, kemudian analisis valuasi sahamnya. Pada video sebelum-sebelumnya kita telah membahas beberapa dari analisis kuantitatif. Sekarang kita akan membahas analisis valuasi. Kita akan berangkat dari pemahaman mendasar tentang valuasi. Oke. Valuasi digunakan untuk mengetahui apakah harga aset yang sedang diperjualbelikan itu di atas harga wajar atau di bawah harga wajarnya. Valuasi digunakan untuk mengetahui apakah harga sebuah aset yang diperjualbelikan terlalu mahal atau di atas harga wajar atau murah di bawah harga wajarnya. Dalam istilah teknisnya, kita sering mendengar overvalued atau undervalued. Sahamnya overvalued katanya. So, untuk mensimplifikasi atau memudahkan pemahaman kita, terlebih yang masih awam, saya akan memberikan sebuah penjelasan agar dapat dipahami dengan mudah. So, sekarang bayangkanlah seseorang yang bernama Pak Melati. Bapak ini memiliki sebuah toko, kemudian ingin menjual tokonya karena membutuhkan uang. Setelah dikalkulasi, harga keseluruhan aset-asetnya yang mencakup bangunan dan juga isi bangunan, itu harganya sebesar 100 juta. Akan tetapi Bapak ini menawarkan toko itu seharga 50 juta. So, dalam hal ini kita katakan harga aset tersebut atau harga aset yang sedang diperjualbelikan itu di bawah harga wajarnya atau undervalued. Jadi dari segi valuasi kita katakan bahwa aset atau toko Pak Melati tadi layak untuk dibeli. Lalu apakah kita langsung membelinya? Tidak juga, karena bisa saja bangunan tersebut bermasalah, surat-suratnya bisa bermasalah, atau si bapak ini memiliki tunggakan ke suppliernya dan lain sebagainya. Artinya apa? Artinya saya ingin menyampaikan bahwa analisis valuasi merupakan sebagian dari serangkaian proses analisis atau riset sebelum mengambil keputusan untuk membeli saham atau berinvestasi di pasar modal. Contoh kasus Pak Melati tadi merupakan contoh yang kita buat semata-mata untuk mempermudah pemahaman kita. Dalam kasus realnya, contoh realnya, baru-baru ini saham Lipo Cikarang turun terus, terjun sampai beberapa persen. Dan kalau ditanya apakah sahamnya sudah undervalued? Yes, exactly. But apakah kita membeli sahamnya? Tidak. Kenapa? Karena ada something wrong di sana. Ada permasalahan legalitas. Jadi kembali lagi bahwa valuasi merupakan salah satu dari sekian banyak analisis yang akan kita lakukan sebelum mengambil keputusan. Kita sudah berbicara banyak mengenai pemahaman mendasar akan valuasi. Sekarang kita masuk ke step berikutnya, yaitu bagaimana aplikasinya. Dalam melakukan valuasi ada 3 metode yang dapat kita pilih. Yang pertama metode ekonomis, kemudian metode relatif, dan metode aset.
Setiap metode memiliki tekniknya masing-masing. Misalnya, metode ekonomis memiliki teknik discounted cash flow dan juga discounted dividend model. Kemudian, metode relatif tekniknya ada PBV atau price to book value, ada PER, price to earning ratio, ada price to sales. Kemudian ada enterprise value to sales, ada enterprise value to EBIT. Kemudian terakhir ada enterprise value to EBITDA. Dari metode aset, pilihannya adalah likuidasi. Penting untuk saya sampaikan bahwa metode aset tidak relevan kita gunakan sebagai investor. Karena biasanya metode aset ini digunakan untuk melikuidasi atau untuk proses likuidasi. Kemudian metode ekonomis yang DDM atau discounted dividend model juga kurang tepat jika dibandingkan dengan teknik-teknik lainnya. Alasan mengapa DDM ini kurang tepat adalah karena teknik DDM hanya mendiskontokan dividen dan tidak menggunakan variabel-variabel lainnya. So, yang paling sering digunakan oleh para pelaku pasar adalah teknik PBV dan PER. Kemudian untuk long term investor, mereka cenderung atau mostly memilih discounted cash flow. Saya sampaikan teknik discounted cash flow dia menggunakan variabel-variabel fundamental sehingga bersifat mutlak atau absolut. Kemudian kalau teknik PBV dan PER sesuai dengan namanya relatif, dia bersifat komparatif. Artinya kita gunakan untuk mengcompare atau untuk membandingkan secara historis atau membandingkannya dengan perusahaan-perusahaan lain di sektor yang sama. Bagi pemula, istilah-istilah teknis seperti ini mungkin membuat kita menjadi sulit untuk mengerti. Saya juga sampaikan bahwa masih banyak lagi istilah-istilah teknis yang nantinya akan kita jumpai. But saya sampaikan lagi bahwa kemauan yang disertai dengan fokus kita yang terarah akan mendobrak dinding sekokoh apapun. So tetap berusaha, tetap semangat. Karena yang umum digunakan dalam proses valuasi adalah PBV, PER, dan discounted cash flow, maka kedepannya untuk video part 2 dan selanjutnya kita akan membahas dan berfokus pada teknik-teknik ini. Di sini juga saya tekankan dalam proses kalkulasi, teman-teman mestilah memperoleh datanya dari dokumen bisnis resmi perusahaan terkait. Jangan sampai misalnya memperoleh datanya dari internet atau dari sumber lain yang tidak dapat dipercaya. Jadi video ini merupakan pengantar untuk valuasi yang diharapkan dapat meningkatkan kemampuan kita tentang apa itu valuasi, kemudian metode dan teknik yang digunakan. Untuk video part 2 dan selanjutnya, kita akan mengaplikasikan teknik PBV, PER, dan discounted cash flow dan juga membahasnya secara tuntas. Kita akan membahasnya dengan kasus-kasus atau menggunakan contoh-contoh saham yang listed di Bursa Efek Indonesia. Untuk kali ini demikian pembahasan kita, semoga bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa.